Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan diri karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Saya Azhar Anugrah Trunapasa selaku pembicara pertama, ditemani kedua teman saya yang cantik jelita dan luar biasa sekali, yaitu Ciara Zevanya selaku pembicara kedua dengan mosi pronya dan Graciela Berenda selaku pembicara ketiga dengan mosi kontranya. Dengan mosi perdebatan kita kali ini adalah penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Memasuki argumentasi saya, Dewan Juri yang terhormat, Indonesia adalah negara hukum yang melandaskan diri kepada ideologi Pancasila, di mana dari dalam sila kedua memiliki arti filosofis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia yang diberikan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Sila kedua memiliki sangkut paut yang erat dengan mosi perdebatan kita kali ini, yaitu penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi. Hingga saat ini, permohonan perkara sengketa pilkada terhadap Mahkamah Konstitusi memiliki ambang batas sengketa untuk membangun budaya hukum yang taat dan penuh dengan kesadaran hukum. Akan tetapi hal tersebut belum tentu dapat dipastikan efektivitasnya, sehingga simulasi perdebatan kali ini adalah untuk menemukan solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa pilkada. Dewan juri yang terhormat, Ecum et bonum est lex legum, apa yang adil dan baik adalah hukum bagi hukum. Sehingga putusan, kebijakan, serta peraturan yang ditetapkan di Indonesia harus adil dan baik seperti yang ada di dalam adagium tersebut. Pada mulanya, penyelesaian sengketa pilkada ditangani oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum di bawahnya. Namun, DPR bersama Presiden selaku pembentuk undang-undang mengalihkan kewenangan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal tersebut mengatur bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus perselisihan hasil. Ditarik lebih jauh, pilkada adalah bagian proses penguatan dan pendalaman demokrasi dalam mewujudkan tatanan pemerintahan yang efektif. Namun hal tersebut tidak berhenti sampai di sana saja, di mana penyelesaian sengketa merupakan hal penting. Hal tersebut disampaikan oleh Zainal Arifin Hussein dalam disertasinya, yaitu Pemilu Kepala Daerah dalam Transisi Demokrasi, Jurnal Konstitusi Volume 7 nomor 6 halaman 21. Dewan juri yang terhormat, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi Pancasila, di mana ini adalah identitas bangsa kita, di mana penjelasan sengketa pilkada merupakan bagian penting dari demokrasi, di mana demokrasi memiliki pengertian sebagai bentuk pemerintahan, di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung ataupun perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi juga merupakan seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan beserta praktik dan prosedurnya. Demokrasi mengandung makna penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia. Pemilihan umum atau singkat-singkat pemilu merupakan salah satu penanda penting demokrasi. Samuel Huntington menyatakan bahwa dunia kini tengah berada dalam sebuah era yang disebut sebagai gelombang demokrasi ketiga. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya jumlah negara-negara yang mengaku sebagai negara demokrasi. Perdebatan panjang mengenai ambang batas diawali dengan masuknya ratusan sengketa pilkada ke Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan Mahkamah Konstitusi seolah menjadi keranjang sampah dalam penyelenggaraan pilkada, di mana seolah Mahkamah Konstitusi menjadi malaikat penentu persoalan demokrasi lokal. Saat ini, dengan munculnya ambang batas dalam electoral law enforcement, Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi bagian harapan banyak pemohon. Banyak pemohon harus kandas di tengah jalan sebelum pemohon membuktikan adanya kecurangan dalam pilkada. Dalam hal ini menimbulkan banyak persoalan sekali, yang berdampak pada semakin terstruktur, sistematis, dan masifnya pelanggaran pilkada, terancamnya demokrasi, dan keadilan substantif dalam pilkada. Sebagai contoh, dapat kita lihat pada tahun 2017 terdapat sengketa hasil pilkada Mahkamah Konstitusi memang pernah menyampingkan syarat ambang batas pada 4 perkara. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Tolikara. Meskipun selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas, namun Mahkamah Konstitusi tetap memeriksa pokok permohonan dengan diberikannya putusan sela. Selanjutnya, dalam pasal 158 UU nomor 10 tahun 2015 mengatur mengenai ambang batas pengajuan permohonan. Pembatasan tersebut didasarkan pada selisih perolehan suara yang merujuk jumlah penduduk, yaitu antara 0,5% hingga 2% dari jumlah pemilih yang sah. Selain itu, menurut Refli Harun, peraturan Mahkamah Konstitusi ini menyebabkan permohonan yang mendasarkan pada perhitungan yang berdasarkan persentase dari total suara yang diperoleh peraih suara terbanyak. Selisih persentase yang dibolehkan dalam undang-undang dikalikan dengan suara calon yang memperoleh suara terbanyak. Hasilnya menjadi batas maksimal selisih yang memang diperbolehkan.
di mana ketentuan ini pernah diuji secara material di hadapan Mahkamah Konstitusi sendiri melalui putusan nomor 52 PUU strip 13/2015. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pengaturan mengenai ambang batas tersebut konstitusional dan merupakan kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang. Menurut Mahkamah Konstitusi, rasionalitas dari ketentuan ini juga untuk mendorong terbangunnya etika dan budaya politik yang semakin dewasa. Dalam berbagai putusan sengketa pilkada serentak, Mahkamah Konstitusi menyatakan ketentuan ambang batas juga berfungsi sebagai rekayasa sosial agar masyarakat menempuh peranata dan lembaga yang disediakan secara optimal untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan pilkada sebelum ke Mahkamah Konstitusi. Dengan adanya ketentuan tersebut, para calon kepala daerah mengalami kekalahan dalam pilkada dengan selisih hasil suara ambang batas diharapkan tidak mengajukan permohonan sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi untuk menilai sejauh mana tujuan dari pembentukan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi dapat tercapai. Namun perlu ditekankan kembali bahwa pemberlakuan ambang batas sengketa belum tentu pasti efektivitasnya. Oleh karena itu, sekali lagi ditekankan bahwa simulasi perdebatan kali ini hendak menimbulkan solusi yang terbaik dari yang terbaik untuk penyelesaian sengketa pilkada. Sekian argumentasi dari saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, seturut dengan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama tim kami, pelaksanaan penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah atau pilkada merupakan hal yang begitu penting dalam terlaksananya asas demokrasi, di mana dalam konteks itulah keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa pilkada menjadi syarat yang tidak dapat ditiadakan bagi demokrasi. Sehingga dalam simulasi perdebatan kali ini, kita hendak menemukan gagasan yang terbaik guna mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam penyelesaian sengketa pilkada. Selanjutnya, pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Undang-Undang Pilkada telah bertransformasi dari yang sifatnya digelar secara bergantian menjadi serentak. Pelaksanaan pilkada serentak ini juga mempengaruhi penyelesaian sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi selaku lembaga transisi, di mana pembentuk undang-undang mengharuskan MK untuk memutus sengketa hasil pilkada serentak kurang dari 45 hari masa kerja, di mana hal tersebut tertera di dalam elektronik buku registrasi perkara konstitusi. Selanjutnya dalam putusan nomor 97/PU strip 11/2013, Mahkamah Konstitusi memberikan jalan keluar serta mempertegas sifat transisi serta urgensi dari penyelesaian sengketa pilkada sementara agar tidak terjadi keraguan-raguan, ketidakpastian hukum, dan kevakuman lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa hasil pilkada, di mana pembentukan lembaga peradilan khusus akan membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama. Oleh karena itu, MK menyatakan selama belum terbentuknya lembaga peradilan khusus yang mengatur penanganan sengketa hasil pilkada, maka MK akan tetap berwenang menerima dan menangani perkara terkait sengketa hasil pilkada. Untuk mentindaklanjuti putusan tersebut, DPR bersama Presiden melakukan perubahan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkada, di mana ketentuan ini dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk membatasi jumlah perkara sengketa hasil. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat melihat dari teori kemanfaatan, Jeremy Bentham dalam teori utilitarianismenya menyatakan the greatest happiness for the greatest amount of people, di mana seturut dengan teori tersebut dapat kita tekankan bahwa pemberlakuan pasal 158 Undang-Undang Pilkada tahun 2015 ialah jalan tengah agar MK atau Badan Peradilan Khusus yang terbentuk nantinya tidak terlalu terbebani dengan perkara sengketa hasil pilkada, di mana ambang batas ini dimaksudkan agar pengadilan dapat memeriksa dan menyelesaikan perkara sengketa hasil pilkada dengan fokus pada perkara yang memiliki selisih suara tidak terlampau jauh, sehingga signifikansi perubahan keterpilihan pasangan calon dalam pilkada dapat diukur sejak awal. Hal ini pun berdampak pula pada keadilan yang akan diberikan kepada pihak termohon dan pemohon, yang mana dengan mekanisme kerja tersebutlah fokus MK dalam menghasilkan keadilan yang terbaik dapat dilakukan, sehingga kemanfaatan hukum pun dapat tercipta bagi sebanyak-banyaknya masyarakat Indonesia, terutama pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa. Dewan Juri yang terhormat, tanpa adanya ambang batas sengketa hasil pilkada, hal tersebut sangatlah tidak memungkinkan, dikarenakan hakim konstitusi yang hanya 9 orang harus memutus perkara yang dimohonkan oleh ratusan pemohon dari seluruh Indonesia dalam waktu berdekatan dan masa penyelesaian yang sangat singkat. Selain dari itu, perlu disadari bahwa MK memiliki fungsi penting lain yang tertera dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
Dengan banyaknya tugas Mahkamah Konstitusi, minimnya jumlah SDM dan masa waktu penyelesaian tugas yang sangat singkat, maka sangat mungkin terjadi penumpukan tugas MK dan pada akhirnya tugas yang satu akan menyampingkan tugas yang lain. Di mana perlu kita garis bawahi bahwa seluruh tugas MK ialah penting adanya, di mana bila dihapuskan ambang batas dan tetap dipaksakan menerima seluruh sengketa, maka penyelesaiannya pun menjadi tidak maksimal. Bukankah hal tersebut akan menimbulkan ketidakpastian hukum? Selanjutnya, bila pandangan kontra mengkhawatirkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memberikan kepastian hukum dan hanya memfokuskan diri pada pasal 158 Undang-Undang Pilkada atau penetapan ambang batas sengketa, hal tersebut merupakan kekhawatiran yang tidak perlu karena Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa pilkada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat perolehan hasil suara, melainkan juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara tersebut, di mana hal itu diatur dalam pasal 45 ayat 1 Undang-Undang MK tahun 2003. Selanjutnya, menurut M. Mahrus Ali et al. Tafsir, dalam disertasinya Konstitusional Pelanggaran Pilkada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif menyatakan, pada dasarnya MK pun memeriksa pelanggaran hasil sengketa dengan memperhatikan hal seperti pelanggaran itu bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang. Pelanggaran itu bersifat terstruktur dan artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun aparat penyelenggaraan pilkada secara kolektif, bukan aksi individual. Dan yang terakhir, pelanggaran itu bersifat masif, artinya dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan sporadis. Mendasar pada pemahaman tersebut, ambang batas sengketa bukanlah menjadi permasalahan yang perlu ditakuti karena pelaksanaannya pun memperhatikan aspek-aspek penting lain, sehingga penyelesaian sengketa pilkada tetap dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditekankan dalam PMK nomor 6 tahun 2020, di mana keberadaan pasal 158 UU Pilkada nomor 10 tahun 2015 ialah untuk mengatur syarat formil perkara. Namun tetap pemberlakuan tersebut bukan menutup jalan para pemohon dalam menerima keadilan, di mana selama para pemohon dapat membuktikan hal-hal substantif dalam pemeriksaan maka tidaklah menjadi permasalahan, sehingga pemeriksaan tidak bersifat parsial dan tetap memeriksa ketentuan material dan formil dari suatu perkara. Selanjutnya, putusan nomor 52/PU/12/2015 seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama menyatakan bahwa peraturan penetapan ambang batas sengketa ialah peraturan yang konstitusional yang dalam kata lain seluruh pembentukannya sudah mengikuti persyaratan dan ketentuan pembentukan undang-undang, dengan tentunya membangun suatu pemikiran bahwa peraturan tersebut harus mampu memberikan kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Hal ini pun memperjelas urgensi MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada sebelum terbentuknya suatu peradilan khusus nantinya, karena tingkat sengketa pilkada ialah perkara konstitusional yang sudah semestinya menjadi kewenangan MK untuk menanganinya. Dewan Juri yang terhormat John Lidgett pernah menyatakan, kita dapat menyenangkan beberapa orang, namun tidak semua orang. Hal tersebut sangat berpadu padan serasi dengan mosi perdebatan kita kali ini, bahwa kita tidak dapat memuaskan kepentingan dan kesenangan semua orang, namun sebuah keadilan dapat diusahakan. Oleh karena itu, penetapan ambang batas sengketa hasil pilkada merupakan solusi yang paling tepat dalam penyelesaian sengketa pilkada, guna memberikan keadilan bagi para pemohon dan termohon, serta memberikan solusi yang efektif bagi para penegak hukum untuk dapat memberikan seluruh kemampuan mereka dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Sekian argumentasi saya, terima kasih. Memasuki argumentasi saya, Dewan Juri yang terhormat, penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi bukanlah suatu solusi yang tepat dari semua masalah sengketa hasil pilkada yang ada di Indonesia. Mengapa tidak menjadi solusi yang tepat? Karena menurut Pon Muhammad Faiz PhD, sebagian besar sengketa yang masuk ke MK sebenarnya sudah dipahami tidak akan memenuhi persyaratan ambang batas untuk mengajukan permohonan. Namun para calon kepala daerah yang kalah tetap mengajukannya. Hal ini terjadi karena mereka memiliki keyakinan untuk setidaknya dapat memperoleh kepastian hukum dari MK. Dengan kata lain, dalam kondisi tertentu MK diharapkan mengenyampingkan persyaratan ambang batas, di mana hal ini cukup ironis, Dewan Juri yang terhormat. Di mana akan timbul pertanyaan terhadap pembentuk undang-undang perihal kejelasan tujuan mereka dalam membentuk suatu peraturan yang nantinya pun dapat dikesampingkan. Yang berarti hal ini memberikan loopholes bagi para pemohon untuk mengenyampingkan pemberlakuan ambang batas. Walaupun adanya ambang batas, tetap perlu disadari bahwa hakim konstitusi hanyalah 9 orang. Hal ini bisa kita analogikan ibarat suatu bendungan yang sudah dipenuhi air, maka banyak air yang meluap atau terbuang. Sehingga hal ini juga berlaku sama dengan peran MK, di mana banyak kasus yang tidak tertampung dan tidak teratasi oleh MK walaupun sudah diberlakukan ambang batas sengketa hasil pilkada. Dewan Juri yang terhormat, dalam catatan International Democracy and Electoral Assistance, ketiadaan suatu sistem yang memberikan kepastian dalam suatu penyelesaian sengketa pemilu dapat menyebabkan konflik yang ada semakin buruk.
Bahkan menurut Ketua MK Arief Hidayat yang menjabat selama tahun 2015 sampai 2017 berkata bahwa kita mengatakan masalah pilkada bukanlah kewenangan MK sehingga harus ditangani oleh Badan Peradilan Khusus. Itu putusan MK. Tercantum pada pasal 157 ayat 3 menyebutkan perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh MK sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus. Dan menurut Mahfud MD, berdasarkan hasil kesepakatan untuk sementara, sengketa pilkada diadili di MK. Paling lambat sampai 7 tahun mendatang. Bukankah hal ini sama dengan menumpukan perkara di MK, menjadikan MK penentu selesai tidaknya suatu sengketa? Hal ini menjadi penghambat para pencari keadilan Dewan Juri yang terhormat. Maka daripada itu, penerapan ambang batas pun bukanlah suatu solusi yang tepat karena MK masih memiliki tugas yang lain seperti yang dikatakan oleh pembicara kedua. Dengan demikian, solusi yang tepat adalah pembentukan peradilan khusus pilkada, sehingga setiap perkara dapat diadili tanpa harus dibatasi dengan ambang batas. Selanjutnya, efektivitas dari penerapan ambang batas sengketa pun masih fluktuatif. Terbukti dari tahun 2015 terdapat 96 perkara dari 152 perkara, atau 63,2% yang diputus MK dengan amar tidak diterima karena melewati ambang batas. Sedangkan pilkada serentak tahun 2017 terdapat 33 dari 60 perkara yang diputus tidak memenuhi ambang batas, sehingga persentasenya turun menjadi 55%. Akan tetapi persentase tersebut naik kembali pada pilkada serentak tahun 2018. Sebab terdapat 45 dari 71 perkara atau 63,4% yang tidak memenuhi ambang batas sengketa hasil pilkada. Sebetulnya Dewan Juri yang terhormat, dari data tersebut pula bisa kita lihat bahwa peraturan ini masih perlu dikaji lebih lanjut. Apakah peraturannya sudah rasional bila kita kaitkan dengan jumlah daerah yang ada di Indonesia? Selanjutnya, ada beberapa contoh yang akan saya sampaikan. Pada contoh yang pertama, terjadi permohonan perselisihan hasil pilkada tahun 2020 yang memenuhi syarat ambang batas. Diperkirakan hanya 25 permohonan dari 136 permohonan yang didaftarkan ke MK. Lalu bagaimana dengan yang tidak memenuhi ambang batas? Apakah mereka mendapatkan keadilan yang sebagaimana terdapat dalam Equality Before the Law? Contoh keduanya, pada tahun 2017 terdapat sengketa hasil pilkada. MK memang pernah menyampingkan syarat ambang batas pada 4 perkara. Salah satunya adalah Kabupaten Tolikara. Meskipun selisih perolehan suaranya melebihi ambang batas, namun MK tetap memeriksa pokok perkaranya dengan memberikannya putusan sela. Indonesia memiliki ciri negara hukum yaitu Equality Before the Law yang digagaskan oleh Prof. Ramli dan terkandung dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi demikian. Segala warga negara bersamaan berkedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib untuk menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Maka semua orang mempunyai hak yang sama untuk berperkara dan perkaranya diproses di MK. Hal ini didukung dengan sila kedua dari Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan sebagaimana yang seharusnya diberikan oleh negara. John Rawls berargumen bahwa liberty dan equality dapat dipadukan dalam satu prinsip keadilan. Ia mengatakan bahwa justice is fairness, atau setiap orang memiliki hak yang sama terhadap kebebasan asasi. Dan bila terjadi ketidakadilan maka kaum tertinggallah yang harus diuntungkan olehnya. Yang berarti para pemohon berhak untuk mengajukan gugatannya dan diproses gugatannya tanpa terhenti di ambang batas sengketa. Sehingga menurut saya, solusi yang tepat adalah membuat suatu peradilan khusus sengketa pilkada. Pembentuk badan peradilan khusus dapat berkedudukan di tingkat ibu kota provinsi karena akan memudahkan penggugat untuk mengajukan perkara. Berbeda dengan MK yang berada di ibu kota negara, sehingga tidak menjangkau orang yang berada jauh dari ibu kota negara untuk mengajukan perkaranya. Hal ini dapat menjadi solusi yang tepat, lebih efektif dan juga efisien, di mana pelaksanaannya dapat kita lihat dari melakukan perbandingan hukum dengan negara lain. Tribunal Supremo de Elecciones di Costa Rica diberikan kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan semua bentuk pemilu. Tribunal Supremo de Elecciones dikenal juga the most prestigious institutions in the country karena menjalankan dan mengkoordinasikan segala hal terkait pemilu, mulai dari lembaga legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Kewenangan para hakimnya semakin besar karena putusannya bersifat final sehingga tidak dapat diganggu gugat.
Dengan demikian, pengadilan ini tetap dikelola secara mandiri, imparsial, dan transparan. Sehingga hal ini bisa juga diadopsi di Indonesia karena sistem pemilihan yang sama dan sistem demokrasi yang sama, yaitu sistem multipartai. Oleh karena itu, Indonesia dapat pula mengadopsi mekanismenya, yaitu hakim yang terdiri dari 9 hakim utama dan 6 hakim pengganti yang dipilih oleh Hakim Agung. Sehingga menurut saya setelah kontra, jangan jadikan ambang batas sebagai penentu sengketa hasil pilkada. Sengketa hasil bisa atau tidaknya didaftarkan ke MK karena sengketa tidak memenuhi ambang batas menjadi terbengkalai atau tidaknya mendapatkan keadilan dan kemanfaatan. Maka solusi yang dapat saya tawarkan adalah perlunya adanya lembaga baru yang menangani kasus sengketa hasil agar semua penggugat mendapatkan keadilan dan kemanfaatan. Sekian argumentasi saya, terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sungguh perdebatan yang sangat-sangat sungguh menarik, di mana dapat kita tarik kesimpulan setelah mendengarkan dari kedua belah pihak, yaitu pro dan kontra. Bahwa menurut pandangan pihak pro, ambang batas sengketa sudah paling tepat dalam penyelesaian sengketa pilkada selama masih masa transisi sebelum adanya pembentukan lembaga peradilan khusus, di mana dalam metode tersebutlah para penegak hukum dalam lembaga Mahkamah Konstitusi bisa memberikan kemampuan semaksimal mungkin dalam proses pemberian kepastian hukum, dengan menekankan kepada kemanfaatan hukum dan efektivitas penyelesaian sengketa. Selanjutnya, dari sisi kontra dapat disimpulkan penerapan ambang batas sengketa hasil pilkada di Mahkamah Konstitusi bukanlah solusi yang tepat dari semua masalah sengketa yang ada di Indonesia. Seturut pendapat kontra, ambang batas bukanlah menjadi suatu penentu apakah suatu kasus bisa dimasukkan atau tidaknya perkara di Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah Konstitusi masih memiliki tugas lain. Dan pemutusan sengketa hasil bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka dari pihak kontra memberikan solusi yang dari pihak kontra memberikan solusi perlu adanya lembaga baru yang menangani kasus sengketa hasil beserta kejahatan yang ada di dalam sengketa hasil agar semua penggugat mendapatkan keadilan sebagaimana dalam equality before the law. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua.